Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabipun. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lampung Tengah, yang saya hormati rekan-rekan PJU Polres Lampung Tengah, yang saya cintai dan saya banggakan dari rekan-rekan media, khususnya rekan-rekan media dari Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dengan kesehatan, yang mana masih bisa berkumpul dalam rangka kami Polres Lampung Tengah melaksanakan press release akhir tahun 2020. Kepada rekan-rekan media semuanya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan atau sudah kita lakukan dalam kurun waktu di bulan Januari sampai dengan di bulan Desember tahun 2020 ini. Rekan-rekan media, sebelum saya menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi Kamtibmas, selaku pimpinan Polres Lampung Tengah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan media, baik media cetak maupun media elektronik yang bertugas di Lampung dan khususnya yang bertugas di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab untuk memberitakan setiap kejadian gangguan Kamtibmas sekecil apapun untuk dapat menjadi konsumsi publik. Dengan begitu seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dapat mengetahui apa-apa saja kinerja yang sudah kami lakukan dari Polres Lampung Tengah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk beberapa aspek kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Lampung Tengah, yaitu antara lain yang pertama pada aspek pembinaan, yaitu bagian sumber daya manusia. Saya dapat menyampaikan kondisi sumber daya manusia Polres Lampung Tengah, yaitu terkait dengan pembinaan dan perawatan personel. Dapat saya sampaikan di tahun 2019 terjadi meninggal dunia anggota kami itu ada 1 orang, dan di tahun 2020 Polres Lampung Tengah mengalami kenaikan untuk anggota yang meninggal dunia menjadi 3 personel yang meninggal dunia. Sedangkan untuk pensiun di tahun 2019 ada 13 personel, di tahun 2020 ada 14. Untuk yang mutasi masuk ada 53 tahun 2019, di tahun 2020 ada 39. Untuk mutasi keluar tahun 2019 ada 46. Untuk tahun 2020 ada 55 personil. Sedangkan untuk usulan kenaikan pangkat itu ada tahun 2019 ada 163 dan di tahun 2020 ada 148. Sedangkan untuk pelanggaran anggota ataupun masih adanya terjadi kelalaian di anggota kami atau mungkin kekurangan di anggota kami, untuk masalah jenis hukuman di tahun 2019 ini kami sampai di tahun 2020 alhamdulillah untuk teguran itu cuma 2 di tahun 2020 dan sebelumnya 1. Yang untuk tunda UKP ya, untuk tanggal pangkat yang tadinya di tahun 2019 ada 13 personel, kita dengan kerjasama yang baik dengan Pak Kapolres, Pak Kabak Sunda dan rekan PJU, kita bisa menekan hingga untuk tunda UKP itu sampai ada cuma 3 personel saja, jadi sangat turun drastis. Ya, tunda DIP juga sama, dari 14 personel di tahun 2020 cuma 3 personel, sedangkan tunda gaji yang dari tahun 2019 itu 23 personel, di tahun 2020 alhamdulillah hanya 4 personel. Untuk mutasi yang agak banyak rekan-rekan media semua, untuk mutasi yang tadinya di 2019 ada hanya 2 personel, di 2020 ada 8 personel. Selanjutnya pada aspek operasional, ada 4 kategori kelompok kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan kontingensi, serta kejahatan yang menjadi atensi pimpinan, data pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, keberhasilan pengungkapan kasus yang menonjol dan menjadi perhatian publik, serta pengungkapan kasus narkoba di tahun 2020, yaitu sebagai berikut. 4 kelompok kejahatan ya
untuk kelompok kejahatan pertama konvensional, ya. Untuk kejahatan konvensional di tahun 2019 itu ada 542 kejahatan konvensional. Di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 704, ya. Sedangkan untuk penyelesaian tindak pidananya di tahun 2019 ada 334, di tahun 2020 ada 333 kasus yang sudah diselesaikan. Untuk transnational crime itu dari tahun 2019 hingga tahun 2020 hanya mengalami kenaikan cuma 2 perkara saja, ya, dari 3 perkara dari 173 menjadi 176. Untuk kontingensi itu ada 2 sama dari tahun 2019 dan tahun 2020, dan kekayaan negara itu dari tahun 2019 dan tahun 2020 dari 11 tidak mengalami perubahan, tetap hanya penyelesaian perkaranya yang mengalami perubahan, yaitu dari 5 perkara menjadi 9 perkara yang kita selesaikan. Untuk kasus yang menjadi atensi pimpinan dapat saya sampaikan rekan-rekan media semuanya, untuk kasus curas pada tahun 2019 jumlah tindak pidana yang terjadi itu ada 81 kasus. Untuk penyelesaian tindak pidananya di tahun 2019 itu ada 68 kasus. Nah, di tahun 2020 terkait masalah tidak curas ini, tidak pidana curas, itu mengalami penurunan, yaitu ada 57 kasus jumlah tindak pidananya, dan kita sudah menyelesaikannya 59 kasus, ya. Jadi kita over untuk pengungkapan yang belum terselesaikan di tahun 2019 kemarin dapat diungkap di tahun 2020 ini. Untuk kasus curat ini mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2019 ada 103 kasus, untuk di tahun 2020 ada 136 kasus. Jadi ada 33 kasus yang mengalami kenaikan di tahun 2020 ini. Sedangkan untuk curanmor juga sama, curanmor ini 173 kasus tahun 2019, di tahun 2020 ini ada 210 kasus. Ya. Untuk narkotika ini hanya cuma 3 perkara saja mengalami kenaikan, yang tahun 2019 itu 173 kasus, untuk tahun 2020 hanya 176 kasus. Untuk perjudian di 2019 itu ada 15 kasus, di tahun 2020 ada 14 kasus. Untuk illegal logging hanya 1 kenaikan saja perkaranya, dari tahun 2019 3 kasus, untuk tahun 2020 menjadi 4 kasus. Sedangkan untuk korupsi tahun 2019 ada 3 jumlah tindak pidana yang terjadi, untuk penyelesaiannya ada 1. Untuk jumlah tindak pidananya tahun 2020 terkait korupsi ada 1, diselesaikannya 1, ya. Jadi untuk tahun 2020 kita mengalami 100% untuk penyelidikan tindak pidana korupsi di tahun 2020 ini. Untuk pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk total jenis kecelakaan, ya, jenis total laka itu tahun 2019 ada 399 kejadian. Di tahun 2020 itu 302 kejadian. Untuk korban meninggal dunia itu di tahun 2019 ada 127 orang. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 100. Sedangkan untuk luka berat dari 313 tahun 2019 itu juga mengalami penurunan jadi 216 kasus. Orang. Untuk luka ringan 192 orang, di tahun 2020 148 orang. Sedangkan untuk kerugian material itu ada 1.928.300.000 rupiah. Di tahun 2020 1.284.300.000 rupiah. Jadi yang terjadi untuk pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, data yang sudah saya sampaikan tadi, itulah untuk pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang sudah kami data di Polres Lampung Tengah. Untuk pengungkapan kasus atensi pimpinan dapat saya sampaikan, jadi untuk
kasus curas, curat, dan curanmor. Ya, ini saya breakdown lebih jelas lagi. Curas yang terjadi itu ada 57 kasus. Berhasil diungkap 39 kasus, dan penyelesaiannya yaitu kita sudah mulai target 68,42%. Untuk curat itu terjadi 136 kasus, berhasil kita ungkap 89 kasus, ya, penyelesaiannya berarti 65,44%. Untuk curanmor, ya, curanmor terjadi 210 kasus, berhasil diungkap 58 kasus dan penyelesaiannya 28%. Sedangkan untuk senjata api rakitan yang berhasil disita oleh Polres Lampung Tengah selama tahun 2020 antara lain yaitu senpi rakitan laras pendek sebanyak 2 pucuk, senpi rakitan laras panjang itu kami tidak ada, dan amunisi sebanyak 6 butir. Pengungkapan kasus narkoba selama tahun 2020 sebanyak 176 kasus dan menangkap tersangka sebanyak 232 orang, ya, dengan rinciannya laki-laki dewasa 220 orang, laki-laki anak-anak 2 orang, perempuan dewasa 10 orang, perempuan anak-anaknya nihil. Untuk barang bukti kasus narkotika di tahun 2020 ini dapat saya sampaikan, untuk ganja itu sebanyak 16,05 gram. Untuk sabu-sabu itu sebanyak 223,11 gram. Untuk pil ekstasi sebanyak 18 butir, dan untuk tembakau gorila 16,05 gram. Rekan media yang saya hormati, untuk pengungkapan kasus menonjol selama tahun 2019, Polres Lampung Tengah berhasil menangkap 5 kasus menonjol yang menjadi atensi pimpinan dan publik, yaitu yang pertama pengeroyokan anggota Polri Lampung Timur atas nama Brigjen Ahmad Jamhari itu di tahun 2020, ya, itu alhamdulillah sekarang sudah P21 terkait kasus ini, ya, itu sudah kita ungkap, itu diungkap oleh Satuan Satreskrim Polres Lampung Tengah. Selanjutnya yang kedua adalah curas uang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. TKP-nya itu di Jalan Arah Pabrik Tapioka, Sri Kencono, Bumi Lampung, ya. Ini tersangkanya sudah kita amankan dan sudah P21, ya. Untuk curas jalan raya yang selanjutnya nomor 3, curas jalan raya Ngesti Rahayu, itu di depan pemakaman Kecamatan Punggul, ya. Itu juga sudah menjalani hukuman di LP tersangkanya. Yang keempat, curas menggunakan senjata tajam, itu di Jalan Raya Kampung Terbangi Besar. Proses sidik sudah P21, ya, dan tersangka juga sudah menjalani hukuman di LP. Yang kelima, penganiayaan berat yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di Jalan Raya Kampung Negeri Payungan, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah. Proses sidik dan tersangka sudah menjalani hukuman di LP juga, sudah kasusnya P21. Selanjutnya rekan-rekan semuanya, untuk operasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020, untuk operasi keselamatan Krakatau itu sudah kita laksanakan. Kemarin juga operasi Ketupat itu juga sudah kita laksanakan. Operasi Bina Waspada, operasi Sikat, ya, operasi Patuh, operasi Cempaka, operasi Zebra, ada operasi Antik, ya. Operasi Antik ini alhamdulillah Polres Lampung Tengah juga sudah maksimal, ya, dibandingkan Polres yang lain untuk pengungkapannya. Selanjutnya operasi Bina Kusuma, operasi Mantrapaja, dan operasi Lilin yang sedang saat ini masih berjalan, ya. Operasi Lilin ini kita menyambut Natal dan Tahun Baru, yang mana kita untuk menyambut Natal dan Tahun Baru sudah melakukan pengamanan, ya, dengan menurunkan 300 personil kami, ya. Itu kita buat ada 6 pos, ya, yang sudah kita pos pengamanan yang sudah kita siapkan, dan kita bekerja sama dengan teman-teman TNI dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini kami melaksanakan rakor
dengan rekan-rekan TNI dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mempersiapkan kegiatan nanti malam, ya, kegiatan nanti malam pergantian tahun, yaitu untuk menyambut tahun 2021, ya. Apa-apa saja yang untuk menjadi atensi dari pimpinan, apa-apa saja untuk membuat kondisi di Kabupaten Lampung Tengah kondusif. Nah, ini kita bahas nanti malam. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan patroli skala besar, ya, di beberapa titik-titik yang menjadi potensi untuk kerumunan massa. Rekan-rekan yang saya hormati, rekan media, untuk berdasarkan analisa dan hasil evaluasi, ya, data tahun 2019 gangguan Kamtibmas, dapat saya sampaikan itu didominasi oleh tindak pidana kasus C3, yaitu curat dan curanmor, ya. Untuk menghadapi gangguan Kamtibmas tindak pidana kasus C3 ini atau 3C di tahun 2021, Polres Lampung Tengah telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melaksanakan operasi sikat 2021 dan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD oleh Polres Lampung Tengah dengan dan Polsek jajaran juga, ya, dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, aman, dan terkendali di Kabupaten Lampung Tengah. Saya selaku Kapolres Lampung Tengah mengharapkan betul, yang pertama, peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi terhadap hasutan dan isu-isu hoax yang menyesatkan. Yang ketiga, mendukung upaya penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, dengan telah dilaksanakannya pemilu kada 2020 di wilayah Lampung Tengah, saya berharap semoga Lampung Tengah semakin kondusif. Yang kelima, tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk masalah pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Di ledakan kedua ini dapat kita saksikan bersama atau dapat kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Lampung Tengah sudah berubah zonasinya menjadi zona merah, yaitu berarti ada peningkatan yang mungkin dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Kabupaten Lampung Tengah itu sudah menjadi peningkatan yang agak lebih. Oleh karena itu saya betul-betul mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, apabila memang tidak ada kegiatan yang begitu penting, apabila tidak ada kegiatan yang memang mendesak, tetaplah di rumah. Sayangilah diri Anda, sayangilah keluarga Anda. Ya, saya berpesan itu saja kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, dan saya juga bermohon kepada teman-teman media yang ada di sini, tolong selalu juga diingatkan lagi kepada masyarakat dengan tulisan-tulisannya, ya, supaya masyarakat di Kabupaten Tengah ini banyak yang memahami bahwa ini pandemi bukan masalah pandemi seperti flu-flu biasa, ya. Mungkin itu saja dari kami. Demikian press release Polres Lampung Tengah tahun 2020. Saya sekali lagi selaku Kapolres mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman media, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah yang mana telah membantu kami dalam melaksanakan tugas, yang mana memberikan masukan kepada kami, memberikan kritik-kritik yang positif kepada kami. Alhamdulillah, ini semata-mata untuk keberhasilan Polres Lampung Tengah dalam memenuhi kewajibannya untuk menjaga Kabupaten Lampung Tengah supaya tetap kondusif. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.